semua. Jadi kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayah Nurrohmah. Perkenalkan, nama saya Sriwini Sutiati. Saya Nafisa Tricahyani. Saya Saputri Ikasana. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, keterampilan, serta meningkatkan taraf hidup. Namun, meskipun pendidikan menjadi harapan bagi banyak orang, kenyataan di lapangan seringkali berbeda dengan harapan yang diinginkan. Harapan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pemerataan akses pendidikan. Secara ideal, semua anak di Indonesia, baik yang tinggal di kota besar maupun daerah terpencil, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Harapannya, tidak ada lagi anak yang putus sekolah, hanya karena jarak, biaya, atau kekurangan fasilitas. Guru yang profesional dan berkualitas. Masyarakat berharap guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mampu mengajar secara kreatif, memahami kebutuhan siswa, menguasai teknologi, serta menjadi teladan dalam karakter dan etika. Kurikulum yang relevan. Harapan kurikulum dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama kebutuhan dunia kerja modern yang menurut kreativitas pemecahan masalah, kemampuan digital, dan kolaborasi. Fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah diharapkan memiliki ruang belajar yang nyaman, seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta akses internet yang merata. Pendidikan karakter dan keterampilan abad 21. Harapan lainnya adalah pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi membentuk karakter, moral, empati, serta keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan literasi digital. Kenyataan sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun harapannya besar, kenyataannya di lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Kualitas pendidikan yang belum merata. Kualitas pendidikan masih berbeda jauh antara daerah kota dan daerah terpencil. Beberapa kenyataan di lapangan. 1. Fasilitas sekolah di daerah terpencil sangat minim, seperti ruang kelas rusak, buku terbatas, dan alat belajar yang kurang. 2. Jumlah guru tidak merata. Lebih banyak guru bersedia di kota daripada desa. 3. Kemampuan literasi dan numerasi siswa masih rendah, terutama di daerah yang kekurangan fasilitas. 4. Perbedaan kualitas belajar antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah pusat dan daerah. Kurangnya infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah menghadapi kendala seperti gedung sekolah yang tidak layak, kurikulum sulit diterapkan karena fasilitasnya yang kurang, laboratorium tidak berfungsi, jarak antara sekolah dan rumah yang jauh, sulitnya transportasi. Hal ini memicu proses belajar tidak maksimal. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Anak dari keluarga miskin rawan putus sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Mereka kesulitan membeli perlengkapan sekolah, kuota internet, atau transportasi. Kondisi ekonomi mempengaruhi kesempatan anak untuk belajar. Kurangnya akses teknologi. Digitalisasi pendidikan adalah peluang besar. Namun, kenyataannya banyak daerah belum memiliki internet stabil. Beberapa keluarga tidak memiliki perangkat belajar, dan siswa masih kesulitan menggunakan teknologi pendidikan. Kesenjangan digital membuat pembelajaran tidak merata. Peluang dan solusi. 1. Pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat membantu pemerataan pendidikan melalui pembelajaran online, akses materi digital, dan pelatihan guru. 2. Program pelatihan guru. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, kualitas guru dapat meningkat dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. 3. Kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah. Kolaborasi dapat mempercepat pembangunan fasilitas, program beasiswa, dan peningkatan mutu pendidikan. Solusi yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. 2. Pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil. 3. Pemerataan fasilitas teknologi. 4. Penyederhanaan
terakhir, perluasan bantuan dana pendidikan untuk siswa yang kurang mampu. Kesimpulan, sistem pendidikan di Indonesia memiliki harapan besar, namun kenyataannya masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Kualitas pendidikan belum merata, fasilitas terbatas, dan kesenjangan akses teknologi masih menjadi masalah utama. Dengan kerjasama pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem pendidikan dan menciptakan generasi yang unggul di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.